Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairin wa afiyah, wa kaifa bikum? Khair, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Diaminkan ya. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan istiqomah untuk belajar. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian, sekarang sudah sampai ke ad-dars al-khamis, pelajaran yang kelima, yaitu tentang Ghazwatu Badrin al-Kubra, ya. Jadi ghazwah artinya adalah bahwa ya perang apa? Yang ada, yang Nabi Muhammad hadir di dalamnya. Kalau yang tidak ada Nabi, ya, Sariyah. Good. Okay. Tayyib. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita baca ya. Ikuti Ustaz ya. Ad-Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamis. Ghazwatu Badrin al-Kubra. Ya, perang Badar al-Kubra. Terjem ya, terjemahnya. Ghazwah, perang Badar al-Kubra. Inilah pentingnya kita mengetahui bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia terjemahnya cuma perang. Ya, kalau perang tidak dijelaskan perang apa, kan begitu. Kalau bahasa Arab ya, kalau perang yang dia bernama ghazwah, yaitu di situ ada Rasulullah. Kalau tidak ada ya Sariyah namanya. Nah, baik. Jadi istilah-istilah ini kita usahakan dihafal ya, istilah begini. Perang Badar al-Kubra. Perang Badar besar maksudnya ya. Yang pertama, Ghazwatu Badrin, perang Badar al-Kubra, perang Badar besar. Hiya adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda. Ada namanya sahabat Nabi itu namanya Al-Faruq. Gelarnya siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sama ya. Al-Faruq pembeda, Al-Furqan yang membedakan ya. Al-Furqan. Alladzi yang a'azzallahu bihi al-Islam. Alladzi yang a'azzallahu, Allah memuliakan ya, bihi ya, dengannya
Mana kitabnya? Lupa bawa. Anta aina kitabu? Lam ya'ti? Belum datang kitabnya. Siapa lagi yang dapat kitab? Lihat kitabnya temannya ya. Ya. Supaya tidak menghayal nanti menghadap sini terus. Ya, kalau tidak lihat kitab, tetap lihat kitab. Kalau tidak bawa, kita lihat kitabnya temannya. Tetap dicatat. A'azzallahu, Allah memuliakan bihi dengannya al-Islam, agama Islam. Wa rafa'a, wa dan rafa'a, menaikkan atau menegakkan manara, panji-panjinya, manarahu, panji-panji Allah maksudnya, ya. Panji-panjinya, menegakkan panji-panjinya. Wa dan tomasa menghapus, ya, menghapus. Asyirkah, menghapus kesyirikan. Tomasa syirka, menghapus kesyirikan. Wa kharraba arkanahu, dan kharrabah, membongkar atau ya selain membuka, membongkar arkanahu, asas-asasnya atau ya pondasinya, pondasi kemusyrikan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas? Nah, asani. Sekarang yang kedua. Wa dan sababuha, ya. Penyebabnya, maksudnya penyebab terjadinya perang Badar ini, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, apa itu kharaja? Ya. Keluar liya'tarida apa? I'tarada ya'taridu, untuk menyerang, ya. Liya'tarida, untuk menyerang. Iran, apa itu Iran? Kafilah. Ya. Menyerang kafilah. Li Quraisyin, orang-orang Quraisy, ya. Kafilah orang-orang Quraisy, ya. Raji'atan, yang kembali minasyam, dari dari Asyam, daerah Syam, wilayah Syam, ya. Wa kana, dan ada wa kana ma'ahu, adapun yang bersama dengannya, maksudnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasumi'atin wa salasata asyara rajulan. Berapa itu? Hah? 300? Siapa yang lain? Berapa? 313 rajulan, orang. Kalau 330 wa salasuna rajulan, ya.
Salasumi'atin wa salasuna rajulan. Baik, 313 orang. Yang ketiga, falamma alimat Quraisyun, maka ketika alimat telah mengetahui, ya, Quraisyun, orang-orang Quraisy, ya, maksudnya orang-orang Quraisy telah mengetahui bidzalika, hal demikian itu atau hal itu, tentang hal itu bisa juga, ya, atau kabar tersebut, ya, begitu, atau berita tersebut, apa lagi, atau info tersebut, ya, itu, ya. Arsalat, mengirimkan, ya. Ini arsalat kembali ke mana ini? Ya, orang-orang Quraisy. Tis'ami'atin wa khamsina rajulan, 950, ya. 950 orang. 950 orang berarti 313, ya. Itu nanti berhadapan dengan 950 orang. Dalam beberapa kitab itu ada yang mengatakan lebih 1000, ya. Ya. Baik, ya. Li himayati, li untuk himayah, melindungi atau menjaga, ya. Iri, apa tadi iri? Irun, kafilah irihim, kafilah mereka. Mereka adalah orang-orang Quraisy. Wa tijaratihim, tijarah yaitu perdagangan. Wa tijaratihim, perdagangan mereka. Wa tijaratihim, perdagangan mereka. Fasara, maka berjalan atau menyerang ilaihim, mereka, kepada mereka, ar-rasul, rasul sallallahu alaihi wasallam, biman ma'ahu, ya, dengan orang-orang yang bersamanya, biman dengan orang-orang, ma'ahu yang bersamanya. Wa qatalahum, dan menyerang mereka, qitalan syadidan, dengan serangan yang dahsyat, ya, serangan yang hebat. Syadidan juga bisa bermakna keras, ya, serangan yang dahsyat, ya. Yang keempat, wa dan ayyada apa? Menguatkan Allah al-muslimina, maksudnya Allah menguatkan al-muslimina, orang-orang muslim, bil malaikah, dengan para malaikat. Jadi nanti ini malaikat turun untuk membantu kaum muslimin. Fanhazamal musyrikuna, fanhazama, ya, maka inhazama, lari. Siapa, apa ya istilahnya, ya, lari. Inhazama, lari. Al-musyrikuna, orang-orang musyrik. Wa tabi'ahumul muslimuna, wa tabi'ahum, dan mereka dikejar, wa tabi'ahum, ya, mereka dikejar, al-muslimuna, oleh orang-orang Islam,
orang-orang kaum muslimin ya, khususnya oleh pasukan Islam. Yaqtuluna, membunuh mereka, wa yasiruna, dan menawan mereka. Ya. Al-khamis, yang kelima. Fakutila, dan yang terbunuh, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Surah dalam nak, surah dalam ni. Dari orang-orang musyrik, ya. Sab'una rajulan, berapa itu? 70 orang. Sab'una, 70 rajulan, orang. Minhum, di antara mereka, Abu Jahal. Jadi di antara mereka ada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ternyata ikut di sini perang ya. Dan dia terbunuh di sini. Wa usira minhum, dan usira itu yang tertawan, yang ditawan. Minhum, dari mereka, sab'una asiran. Berapa itu? 70 tawanan. 70 tawanan. Wa qutila, dan yang terbunuh atau yang tewas, minal muslimina, dari kaum muslimin, arba'ata asyara rajulan. Ya, 14 orang. Arba'ata asyara rajulan, 14 orang. Ya. As-sadis, yang keenam. Summa, kemudian, amara, memerintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidafni, untuk apa itu dafni? Menguburkan, untuk menguburkan, bidafni, untuk menguburkan, qatlal muslimina wal musyrikin. Jadi yang terbunuh atau yang tewas dari kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Ya. Tapi tidak satu lubang ya. Beda ya. Nanti orang musyrik ini satu lubang semuanya dikasih masuk semua di situ. Wa raja'a, dan kembali, raja'a, kembali, ila, ke Al-Madinah, ke kota Madinah ya. Walamma qarabaha, dan ketika qarabaha, mendekat, ha itu kembali ke, ha itu apa? Ha, qaraba, Madinah. Itu kan ha itu tuh tadi. Dan ketika mereka telah mendekatinya, masih mendekati Madinah, talaqathu, ya. Apa, disambut atau dijemput, ya. Al-walaidu, oleh gadis-gadis, ya. Maksudnya oleh banyak anak-anak di situ, para gadis, anak-anak, gadis-gadis gitu ya. Ada juga orang-orang Madinah yang lain. Bidufuf,
Apa itu dufuf? Dari kata daf. Ya, ini. Apa itu? Ya, rebana, ya. Ya. Yunshidna, dan mereka apa istilahnya bersenand apa? Nasyid, ya. Bernyanyi, bernasyid, bersenandung, ya. Ini. Tala'al badru 'alaina, dan seterusnya, ya. Jadi anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa perang Badar ini adalah sebagai pembeda, ya. Kenapa disebut pembeda, ya? Karena disinilah kelihatan siapa yang betul-betul ikhlas, ya, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, siapa yang tidak, ya. Kemudian pembeda bahwa disinilah Allah membedakan orang-orang yang musyrik dengan kaum muslimin. Siapa yang menegakkan panji-panji agama, siapa yang tidak. Siapa yang terbongkarnya kesyirikan, di sini katakan, ya. Kemudian terbongkarnya dasar-dasar kesyirikan. Pokoknya perang ini adalah perang yang menentukan, ya. Karena perang ini Nabi sendiri tidak tahu jumlahnya, kekuatan orang-orang kafir itu. Awalnya kan hanya ingin menghadang kafilah tadi disebutkan wasababuha, ya. Awalnya itu sebabnya karena Rasulullah mengetahui bahwa ada sekelompok kafilah orang-orang musyrikin Quraisy itu yang membawa perdagangan mereka, yang mana dipimpin oleh ketika itu adalah Abu Sufyan bin Harb, yang dulu belum masuk Islam, ya. Abu Sufyan, ya. Nah, lalu kemudian Abu Sufyan juga ini dia mencari tahu dan mengirimkan semacam mata-mata begitu untuk mengetahui, untuk mencari informasi apakah ada upaya untuk menghadang mereka dari perjalanan kalau lewat Madinah, ya. Maka kemudian ternyata ada informasi bahwa orang-orang Islam atau Rasulullah SAW bersama kaum muslimin itu hendak menghadang mereka. Nah, ketika itu kalau tidak salah jumlahnya ini kafilah ini berapa orang? Sekitar 40 atau berapa gitu, ya. Sedikit saja sebenarnya, ya. Lalu kemudian Abu Sufyan mengirimkan utusan mengabarkan kepada orang-orang Quraisy di Mekah, cepat kau berangkat ke Mekah, ya, untuk memberitahukan bahwa ada Muhammad bersama pasukannya. Akhirnya semua itu, kabar itu sampai ke orang-orang Quraisy, ya, termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian ada namanya Utbah bin Rabi'ah dan tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Ada Suhail bin Amr dan sebagainya. Ada juga Abu Lahab. Akhirnya semuanya, sebenarnya orang Quraisy juga pemimpin-pemimpinnya tidak siap berperang, ya. Bahkan ada yang terpaksa ikut, ya, karena dikata-kata ya ini tidak berani ini, ya. Ya, akhirnya kemudian Abu Jahal juga dia yang pemimpinnya, ya, yang memimpin pasukan tersebut. Ada 950 orang yang bersama dengan mereka, sementara Nabi bersama dengan orang berapa? 313, ya. Nah, lalu kemudian mereka berusaha untuk menjaga kafilah mereka dan menjaga perdagangannya, jangan sampai kaum muslimin menyerang, ya, atau menghadang. Nah, sampailah kemudian di daerah Badar, ya. Nah, lalu kemudian Nabi kaget sebenarnya ketika mengetahui jumlah orang-orang Quraisy ada sekitar 950 orang. Nabi kaget itu. Akhirnya disitulah Nabi, ya, namanya manusia biasa, ya, meskipun seorang Nabi, ya, beliau juga ada semacam semacam gugup begitu, ya. Lalu kemudian beliau masuk ke dalam tenda beliau, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang doanya itu luar biasa, mengatakan, ya Allah, jika engkau menghancurkan, ya, sekelompok kecil ini,
maka binasalah agamamu. Itu diantara doa beliau. Artinya kalau semua sahabat ini yang cuma 313 orang dikalahkan oleh jumlah yang lebih besar, maka tidak ada lagi akan menyebarkan Islam ini. Ya. Nabi berdoa sampai Nabi menangis di tenda beliau itu. Ya. Nangis keluar mata. Pokoknya sangat berharap kepada Allah. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, cukup wahai Rasulullah. Ya cukup doanya. Ya kenapa? Karena Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Itu. Akhirnya kemudian majulah Rasulullah SAW. Tapi awalnya kan di antara orang Quraisy dulu maju 3 orang kan, 3 orang untuk mengetes. Ya, 3 orang yang paling jago dari yang jago berkelahi, ya, jago berduel, masing-masing bawa pedang kan. Nah, kemudian juga dari pihak Rasulullah ini orang Quraisy mengatakan, Muhammad, mana kasih keluar semua orang-orang jagomu untuk menghadapi saya, menghadapi 3 orang ini. Akhirnya keluar 3 orang, kalau tidak salah yang satu itu adalah Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah ya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, ada 3 orang itu, ada 3 orang. Nah kemudian mereka berduel dengan pedangnya masing-masing dan ketiga orang musyrik itu tewas semuanya. Ya, disitulah kemudian Nabi menyerang mereka, ya menyerang, ya. Nah disitulah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengirimkan bantuan berupa malaikat dan Nabi melihat malaikat Jibril itu ikut mengendarai dengan tali kekang kudanya, ya. Tapi sahabat tidak ada yang lihat, orang musyrik tidak ada yang lihat, cuma Nabi saja yang lihat. Ya. Dan Nabi mengatakan, bergembiralah wahai kalian, ya karena ya malaikat itu sudah istilahnya membantu, ya. Jadi perang yang Allah bantu itu adalah perang Badar. Menurut para ulama tidak ada selain perang Badar, maka malaikat itu cuma selain memberikan dorongan, motivasi. Ya, kalau perang Badar itu memang mereka turun tangan. Sampai-sampai orang-orang Quraisy itu kaget. Tiba-tiba kenapa ada yang ditebas lehernya, ada tiba-tiba berdarah, jatuh, ya. Padahal tidak ada orang di situ. Ternyata itu malaikat yang menyerang dia. Itulah yang terjadi. Itu dengan apa? Kenapa? Karena mereka betul-betul istilahnya berharap, ya. Jadi rata-rata itu kemenangan kaum muslimin itu diraih ketika jumlah mereka sedikit, ya. Ya, misalnya dalam perang perang Khandaq juga demikian, ya. Perang Parit itu nanti kan dibicarakan juga. Ketika perang Andalusia, ya, yang sekarang itu Spanyol, Portugis. Dulu umat Islam cuma 12.000. Orang Andalusia 100.000 orang. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bisa memenangkan pertempuran. Gitu. Kenapa mereka menang? Karena tadi ketakwaan mereka kepada Allah. Ketakwaan mereka. Suatu ketika kan panglima perang Islam itu pernah ditanya oleh para sahabatnya. Kalau tidak salah Umar atau siapa, ya, ditanya, ya. Banyak sekali itu jumlah musuh. Ya. Musuh terlalu banyak itu dalam perang Qadisiyah atau apa, saya lupa, ya. Ya, musuh terlalu banyak, kita sedikit. Apa kata panglimanya? Kita ini berperang bukan karena besarnya jumlah pasukan, ya. Kita ini berperang karena, yaitu tadi, kalau kita bisa menang karena ketakwaan kita kepada Allah, dan mereka kalah karena kemaksiatan mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kaum muslimin, ya, sedikit tapi kita bermaksiat kepada Allah, maka kedudukan kita akan sama dengan orang-orang kafir, dan pasti kita akan dikalahkan. Gitu. Kan begitu. Kita lihat bagaimana di Palestina, tuh. Jumlah orang-orang Islam di Gaza itu yang menyerang, bayangkan hanya sekelompok pasukan Hamas dengan Brigade Al-Qassamnya itu, yang cuma ya selanya berapa ribu orang di dalamnya, tidak ada kasihan yang bantu kaum muslimin yang lain, melawan satu negara, Israel. Dan Israel bisa dikalahkan di medan perang.
Kenapa? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Israel itu mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita, biarpun kita sedikit, tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, itulah kualitas kita. Ya. Kualitas kita ditentukan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena jumlahnya besar. Justru pernah suatu ketika kaum muslimin itu jumlahnya besar, tapi mereka hampir dikalahkan. Misalnya di perang Hunain ya. Jumlah mereka lebih besar, tapi karena mereka berbangga diri, wah karena banyak jumlahnya pasti menang. Itu bahaya. Jadi kalau sedikit kan, dengan mereka banyak berharap kepada Allah, ketakwaan mereka sangat tinggi kepada Allah, akhirnya Allah menolong mereka, memberikan ketenangan kepada mereka. Ya, begitu. Jadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira illa biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah. Ini ayat ini dalam surah Al-Baqarah 249 bercerita tentang Talut melawan Jalut. Jalut itu raja yang besar, bukan cuma kekuasaan yang besar, tapi badannya itu raksasa besar. Ya begitu. Besar sekali. Tidak ada yang bisa kalahkan dia. Akhirnya ini Talut ini orang biasa. Dialah yang mengalahkan Jalut itu. Ya. Talut, pasukannya Talut. Dan di antara Talut itu ada yang namanya Daud, ya. Anak-anak yang masih kecil ketika itu itulah yang membunuh si Jalut itu. Ya, nanti Daud inilah yang kemudian menjadi raja kan? Dan Nabi Daud ya, Nabi Daud alaihissalam. Ya nanti punya anak namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi mereka bisa menang karena ketakwaan mereka, bukan karena yang lain. Nah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kemudian apa yang terjadi? Orang-orang kafir ketika itu, orang musyrik, mereka bisa lari ya. Mereka lari tunggang langgang ceritanya begitu, dan di antara mereka terbunuh ada 70 orang ya, di antara mereka adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini dibunuh kalau tidak salah oleh seorang anak yang sahabat yang masih belum dewasa lah. Ya, boleh dikatakan umur 15 tahunan kira-kira yang membunuh Abu Jahal ini. Pedangnya saya diseret-seret. Ya, jadi dia membunuh Abu Jahal. Ya, begitu. Nanti setelah itu, setelah mereka terbunuh semua, ya, ada 70 juga ditawan. Jumlah kaum muslimin yang terbunuh ternyata cuma 14 orang. Bayangkan, 313 melawan 950, yang tewas cuma 14 orang. Luar biasanya kan? Itulah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memerintahkan kepada mereka untuk menguburkan jenazahnya kaum muslimin dan orang-orang musyrik ya, dengan pakaian perang yang mereka masing-masing. Tentu berbeda kan? Kalau orang-orang musyrik ya mereka jenazahnya bau kan? Ya. Kalau kaum muslimin yang berperang di jalan Allah dikuburkan dengan pakaian perangnya, jenazahnya insyaallah harum, mewangi, bau kasturi. Bahkan sampai sekarang itu Hamzah bin Abdul Muttalib ya, yang dikuburkan di Uhud, beliau pahlawan perang Uhud, sampai sekarang jenazahnya masih utuh dan masih dengan baju perangnya, dan masih pernah itu kejadian banjir di kota Madinah di sekitar situ ya, lalu terbukalah jenazahnya Hamzah, kemudian terbongkar anunya ya, kuburannya, dan masih bisa disaksikan itu Hamzah dari ciri-cirinya. Jadi masih keluar darahnya, masih segar, wangi dia. Jadi tidak hancur jenazahnya. Dan sampai sekarang masih begitu, ya. Nah, inilah maka Nabi kemudian berkata kepada orang musyrik itu, ya, wahai Abu Jahal, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Umayyah, ya, apakah kalian mengetahui apa balasan? Apakah kalian sudah merasakan bagaimana balasan Allah terhadap bagaimana balasan Tuhanmu ya terhadap kalian karena kemusyrikan kalian? Dan aku sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat heran, "Ya Rasulullah, apakah Anda bicara dengan para bangkai itu?"
Iya, apakah kalian tidak melihat saya sedang berbicara dengan mereka? Mereka mendengar, ya. Mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan, cuman mereka tidak bisa apa-apa lagi. Jadi begitu. Ya. Nah, jadi perang Badar ini adalah perang yang sangat menentukan, ya, yang sangat menentukan kedudukan Rasulullah di mata orang-orang Quraisy. Dari sinilah ya, kewibawaan Nabi semakin meningkat, ya, orang-orang Islam semakin diakui, ya, kepemimpinan mereka, ya. Dan setelah itu mereka pulang ke Madinah disambut dengan ini tadi salawat Badar, ya, salawat Badar. Baik, anak-anak sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu cukup, ya, karena waktu Isya sudah masuk, ya. Ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan pada malam hari ini? Silakan. Ikhwan akhwat, kalau ada. Ini daerah Badar, ya, Ustaz sampaikan. Daerah Badar sampai sekarang itu masih ada tempatnya, dan itu daerahnya itu sekarang kalau kita baca di berita itu dia daerahnya tandus, gitu. Daerah tandus sekarang itu, dan tidak diapa-apai, ya, karena tempat perang Badar dulu situ. Baik. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran dan menguatkan kita untuk senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menutup kajian kita ini dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.